wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat dan tanpa halangan apapun. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Sudah mau meluangkan waktunya untuk datang mengikuti kegiatan kita hari ini. Sebelum itu, kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu mau yang pimpin doa itu yang inisial namanya A. Saya, Bu. Oke, baik, silakan Nak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak sudah mau memimpin doa. Selanjutnya Ibu mau bertanya, kalian di sini semua apakah sudah saling kenal atau belum? Belum. Oke, kalau begitu Ibu mau kalian semua saling kenal ya, memperkenalkan diri beserta kelasnya. Dimulai dari ujung kiri Ibu. Perkenalkan, nama saya Anya Sofia, bisa dipanggil Anya, dari kelas 10 TKR 2. Perkenalkan, nama saya Suarni Sudirman, biasa dipanggil Awas, saya dari kelas 10 TBSM. Perkenalkan, nama saya Nisa, biasa dipanggil Nisa, saya dari kelas 10 yang 1. Baik, perkenalkan nama saya Zulkifli, biasa dipanggil Zul, dan saya dari kelas 10 TPS. Perkenalkan, nama saya Aisyah, dipanggil Aisyah, saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Naura, itu bisa dipanggil Naura, saya dari kelas 10. Oke, semuanya sudah saling memperkenalkan diri. Di sini ada yang satu kelas ya? Ya, Bu. Ada Naura. Oke, selanjutnya di sini tidak ada yang mau kenal sama Ibu kan? Oke, kalau itu perkenalkan nama Ibu Rida Maulida. Anak-anak semua boleh panggil Ibu Rida. Halo, Ibu Rida. Halo anak-anak semua. Jadi di sini tuh kita akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Di sini ada yang tahu tidak apa itu konseling kelompok? Tidak, Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi konseling kelompok itu adalah proses konseling yang dilakukan dalam setting kelompok, di mana konselor berinteraksi dengan konseli dalam dinamika kelompok untuk memfasilitasi proses pembahasan dan perkembangan individu atau peserta didiknya. Oh, seperti itu, Bu. Baik, semuanya yang ada di sini belum pernah melaksanakan konseling kelompok ya. Jadi hari ini hari pertama kalian mengikuti konseling kelompok. Nah, tahu tidak apa tujuan dari diadakannya konseling kelompok? Iya, Bu. Oke, jadi tujuan dilaksanakannya konseling kelompok itu untuk membantu konseli menjadi terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, mengembangkan komunikasi antar pribadi dan toleransi terhadap stres dan kecemasan, meningkatkan kemungkinan konseli untuk saling berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki pengalaman serupa, dan mengembangkan berbagai keterampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri, kepercayaan terhadap orang lain, dan bagaimana berpikir positif terhadap orang lain dan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Jadi begitu anak-anak terkait tujuan dari konseling kelompok. Baik, Bu. Oke, selain tujuan, Ibu sebagai konselor harus memperhatikan asas-asas yang ada di dalam proses konseling, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Ibu izin bertanya, Ya. bisakah dijelaskan terkait asas-asas yang telah Ibu sebutkan barusan, biar saya dan teman-teman bisa paham terkait asas tersebut? Oke, sangat bisa nah. Jadi asas kerahasiaan itu artinya konselor harus menjaga rahasia apapun pembahasan masalah atau kegiatan yang dilakukan dalam konseling kelompok. Asas kesukarelaan itu konselor harus menjaga sukarela dan harapan dalam berinteraksi dengan anggota kelompok. Kemudian asas keterbukaan itu konselor harus dapat membuka diri dan menerima konseli apa adanya untuk mencapai tujuan konseling kelompok. Nah, asas kegiatan itu konselor perlu mengharuskan konseli untuk berperan aktif dan berpartisipasi
termotivasi dalam mengikuti layanan konseling kelompok. Nah, selanjutnya asas kenormatifan, yaitu konselor harus menjaga hubungan yang baik dan sejajar dengan anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Nah, terakhir itu ada asas keahlian, yaitu konselor harus memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai untuk melaksanakan konseling kelompok dengan baik. Jadi itu yang dimaksud dari beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dalam praktek konseling kelompok. Oh, seperti itu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Oke, sama-sama nak. Di sini Ibu mau menyampaikan bahwa sesi konseling kita akan dilaksanakan selama kurang lebih 40 menit ke depan. Tidak menutup kemungkinan kalau waktu tersebut tidak cukup, maka kita akan melakukan konseling di hari berikutnya. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, baik. Sebelum itu Ibu ada ice breaking biar kalian semua semangat dalam mengikuti konseling kelompok hari ini. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk pundak temannya, pundak kirinya. Jadi ini, selamat pagi. Ada bicara pundak kanan. Jadi kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk pundak teman sebelah kanan, berarti tangan kanan yang bergerak. Selamat pagi yang kanan, selamat siang yang kiri, selamat sore kita sendiri, selamat malam itu siap. Oke, semua mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Oke, bersamanya ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Oke, Ibu mau percepat ya. Semua ini melatih kefokusan anak-anak semua ya. Ibu acak ya. Jadi belum tidak selamat pagi, selamat siang baru selamat sore tidak. Ibu acak ya. Oke, semuanya siap ya. Ya, Bu. Oke, selamat sore. Ulang. Ini sudah harus fokus ya. Ulang. Selamat sore. Selamat pagi. Oke, selamat malam. Oke, semuanya sudah siap ya. Sudah posisi siap berarti kita langsung saja ke tahap inti dari kegiatan kita hari ini. Namun sebelum itu, Ibu mau memandu kalian semua untuk menyampaikan ikrar konseling kelompok. Semuanya ikuti apa yang Ibu bilang ya. Baik, Bu. Oke, saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari saya atau dari siapapun juga. Keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oke, selesai. Itu adalah ikrar konseling kelompok. Sekarang anak-anakku sudah siap tidak dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok kita hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Di antara semua anak-anakku di sini, siapa yang mau duluan mengemukakan permasalahan? Saya, Bu. Oke, silakan Awak. Jadi saya memiliki masalah belajar, Bu. Saya mulai malas belajar semenjak orang tua saya cerai, Bu. Oke, jadi Awak ini memiliki masalah belajar karena faktor keluarga ya. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mengemukakan masalahnya? Saya, Bu. Oke, silakan Nak Sul. Saya merasa kurang dalam belajar. Faktornya itu sama dengan awak, Ibu, yaitu faktor keluarga. Saya merasa kurang mendapatkan fasilitas dari orang tua saya untuk pendidikan saya, Bu. Makanya saya seperti malas kalau berbicara soal belajar. Oke, baik Nak. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Kalau saya ada masalah dalam belajar karena saya kurang nyaman sama lingkungan di sekolah di kelas, Bu. Yang lain bagaimana? Kalau saya, Bu, saya jadi malas belajar karena saya kurang suka praktek, Ibu. Sedangkan dalam seminggu itu saya 2 kali masuk bengkel untuk praktek. Saya sendiri, Bu, sama dengan Keisha, merasa kurang motivasi belajar karena lingkungan di kelas yang menurut saya kurang nyaman, Bu. Saya, Bu, permasalahannya dan faktor penyebabnya sama dengan Awa dan Suli, Bu, yaitu faktor keluarga. Orang tua saya tidak memperhatikan sekolah saya karena mereka sibuk kerja, Ibu.
Oke, semuanya sudah mengemukakan permasalahan yang dihadapi ya. Ibu lihat ada yang sama faktor permasalahannya, yaitu faktor dari keluarga. Tapi semuanya di sini sama ya, memiliki permasalahan di bidang belajarnya. Ibu bisa bilang kalau permasalahan kalian ini dikategorikan sebagai kurang motivasi belajar. Namun faktor penyebabnya di sini berbeda-beda ya. Iya, Bu. Oke, berhubung pada sesi konseling kita kali ini sepertinya tidak cukup kalau mau membahas semua permasalahan dari anak-anakku. Jadi kita tentukan saja ya permasalahan siapa yang lebih dahulu kita bahas pada pertemuan hari ini. Dari kalian ada saran? Saya, Bu. Kita bahas yang faktor penyebab permasalahannya yang hampir sama Ibu seperti Awa, Nisan, dan Sul, Ibu. Saya juga setuju Bu dengan pendapat Naura Bu. Oke, saya minta persetujuan dari Awa, Nizam, Sul, dan Kesha. Apakah setuju di pertemuan kita hari ini kita membahas permasalahan Awa, Nizam, dan Sul? Setuju, Bu. Iya, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu kita semua sepakat ya akan membahas permasalahan Awa, Nizam, dan Sul di pertemuan hari ini. Iya, Bu. Baik, pertama-tama Ibu mau mendengarkan penjelasan terkait permasalahannya dari Naawa. Jadi saya sejak masuk SMA itu ayah dan ibu saya sering bertengkar, Bu. Sering adu mulut sampai akhirnya mereka bercerai, Bu. Saya sangat merasa bingung saat situasi tersebut karena saya disuruh pilih mau ikut ayah atau ibu saya. Sedangkan saya sayang sama keduanya dan tidak mau berpisah dengan mereka. Karena saya pusing dengan keadaan tersebut, saya menjadi tidak fokus di sekolah dan suka mengabaikan pelajaran. Karena hal itulah membuat saya malas belajar, Bu. Saya suka menangis sendiri kalau sedang mengalami situasi seperti itu. Saya mau keluarga saya harmonis kembali dan saya berharap mereka masih bisa sama-sama. Tapi akhirnya saya memilih untuk ikut dengan mama saya. Oke, Ibu sangat paham dengan perasaan Naawa. Situasi seperti itu memang berat jika diberikan pilihan antara memilih ayah atau ibu. Untuk anak-anakku yang lain, apakah ada yang mau disampaikan terkait permasalahan dari Naawa? Saya Bu. Oke, silakan Naanya. Saya mau bertanya Bu kepada Awa, apa yang Anda lakukan saat kedua orang tua kamu sedang cekcok atau bertengkar? Yang saya bisa lakukan itu hanya melihat dan saya selalu ada di posisi ibu saya karena saya sangat sayang dan tahu perjuangan ibu saya untuk anak-anaknya. Tetapi kadang ayah saya tidak mau kalau saya ikut campur dengan permasalahan mereka. Oh, seperti itu. Iya, yang intinya saya berusaha untuk menjaga ibu saya agar tidak sampai dikena fisik oleh ayah saya. Bagus, itu apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, untuk yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silakan Nak. Yang mau saya tanyakan Ibu kepada Awa, apakah Awa pernah mencoba tahu alasan sebenarnya kenapa orang tua Awa bisa bertengkar? Silakan Nak Awa dijawab. Pernah waktu pertama kali mereka bertengkar itu saya kaget lalu bertanya ke ibu saya alasan mengapa bisa bertengkar dan ibu saya menjawab permasalahan itu karena faktor ekonomi katanya. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan dari Kesha dan Awa. Sekarang giliran Ibu mau bertanya kepada Nak Awa bahwa apakah pernah mencoba untuk mengingatkan mereka untuk berhenti selalu bertengkar? Pernah, Bu, tapi ayah saya tidak pernah mendengar saya dan tetap saja sering bertengkar dan ribut sama ibu saya. Oke, nah, Ibu rasa sudah sangat jelas ya apa yang dirasakan dan dialami oleh Naawa. Selanjutnya, Ibu mau mendengar permasalahan yang dialami oleh Nizam. Nizam, apakah boleh menceritakan lebih jelas terkait permasalahan keluarga yang Nizam alami? Boleh, Bu. Jadi begini, orang tua saya tidak bertengkar, Ibu. Bahkan mereka selalu bersama-sama. Mereka kerjanya sama dan mereka sering pergi liburan dan keluar kalau mereka butuh teman atau liburan. Namun, karena ia terlalu sibuk bekerja sehingga mereka tidak memperhatikan pendidikan saya. Ibu saya mau bertanya kepada Sul. Boleh sekali, Nak? Saya mau bertanya, apakah orang tua kamu memberi fasilitas yang cukup terhadap pendidikan kamu? Saya mau tahu yang Nizam maksud di sini itu tidak memperhatikan pendidikan kamu dengan tidak memberikan fasilitas yang mencukupi atau sebenarnya sulit cuma butuh orang ini membuat dia semangat dalam belajar. Yang saya maksud di sini yaitu saya butuh sosok orang tua yang bisa menyemangati saya dalam belajar. Kalau ditanya soal fasilitas, mereka memfasilitasi saya sangat baik, tapi saya merasa tetap saja kurang
jika tidak sering berinteraksi dengan mereka dan tidak mendapat support ketika saya belajar di rumah. Oh, jadi kami ini merasa kurang menghabiskan waktu bersama orang tua karena orang tua kami sibuk. Itu yang membuat kamu jadi malas belajar ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ibu rasa sudah jelas ya permasalahan yang dihadapi oleh Nazul ini. Untuk terakhir, Ibu mau mendengar terkait permasalahan secara detail yang dialami oleh Nazul. Kalau saya Bu, faktornya sama seperti awal dan Nizam. Saya merasa kurang mendapatkan fasilitas dalam belajar saya. Saya mau seperti teman-teman saya yang diberikan laptop untuk belajar. Semua serba baru dan bagus. Sedangkan saya melihat diri saya itu jauh dari apa yang teman saya dapatkan. Seperti saya disebut dengan teman-teman saya Bu. Orang tua saya tidak peka terhadap kebutuhan saya di sekolah. Itu yang membuat saya tidak bersemangat dalam belajar. Jadi Nazul ini tidak bersemangat belajar karena merasa kurang mendapatkan fasilitas dalam belajar ya? Iya Ibu, seperti itu. Oke, kalau begitu Ibu mau bertanya. Apa yang sudah Nazul lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Saya perlu bicara sama orang tua saya Ibu, bahwa saya juga mau seperti teman saya mendapatkan fasilitas yang baik dari orang tuanya. Lalu orang tua kamu bilang apa nak? Orang tua saya hanya bilang begini Bu, sabar ya nak, ibu sama bapak belum bisa mewujudkan keinginan kamu. Lalu pada saat itu kamu menjawab apa ke orang tua kamu? Saya sudah capek Bu mendengar alasan mereka. Ibu karena saya sudah mengeluh sudah sejak lama. Oh, seperti itu ya. Baiklah, Ibu sudah mendengarkan lebih jelas dari awal, Nizam dan Sul terkait permasalahan kalian. Sekarang kita fokus pada solusi atau masukan dari teman-teman semua ya. Kita di sini bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan yang kalian alami. Untuk kita sepakati lagi ya, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita carikan solusi yang lebih dahulu. Kalau saya bermasalah dari Sul saja Bu. Menurut saya menarik untuk kita membahas dan saya ingin masuk terhadap masalahnya. Saya juga setuju, Bu. Bagaimana dengan Nak Naura? Apakah setuju atau mau permasalahan awal atau Nizam? Kalau saya Bu setuju saja. Kalau yang mau dibahas duluan itu masalahnya Sul. Bagaimana untuk awal Nizam dan Sul? Setuju, Bu. Iya, Ibu setuju. Tentu saja Bu, saya mengikuti saja. Oke, Ibu senang kalau kalian semua serentak seperti ini. Jadi berhubung tadi Keisha mengatakan bahwa menarik untuk membahas permasalahan yang dialami oleh Nazul dan mau memberikan masukan. Oleh karena itu saya persilakan untuk yang pertama Keisha menyampaikan masukannya. Silakan. Terima kasih kesempatannya, Bu. Jadi, setelah saya menyimak dan mencoba menelaah permasalahan dari Zul yang mengatakan bahwa dia insecure dengan teman-temannya yang mendapatkan fasilitas lengkap, sedangkan dirinya dan orang tuanya tidak bisa memenuhi kemauannya. Saya mau memberi sedikit masukan bahwa kalaupun tidak mendapatkan fasilitas yang bagus seperti teman kelas lainnya, itu tidak perlu dikhawatirkan. Dia masih bisa memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai akses dalam mencari materi atau belajar. Jangan dijadikan teman sebagai patokan sehingga membuat diri kamu malas belajar. Bukan berarti kamu tidak mendapatkan apa yang tidak kamu dapat dari teman kamu, lantas membuat kamu malas belajar. Kalau dari saya seperti itu sih masukan yang bisa beritahu. Masukan yang bagus, Nak. Oke, sebelum Ibu memberikan masukan juga, apakah masih ada yang mau memberikan masukan terhadap permasalahan Nazul? Saya, Bu, Oke. sedikit masukan. Kalau saya masukkan Zul, jangan terlalu memaksakan apa yang kamu mau untuk menjadi orang lain. Masa depan tidak ada yang tahu. Dengan kamu tidak mendapatkan apa yang teman kamu dapatkan, setidaknya itu memberikan kamu pelajaran untuk bisa berusaha melakukan yang terbaik, walaupun tanpa mendapatkan fasilitas yang bagus seperti teman-teman yang lain. Oke, luar biasa masukan dari Naanya untuk Zul. Untuk Nazul, coba untuk pahami maksud dari masukan teman kamu ya. Mana tahu membuat kamu sadar dan berubah, dapat merubah mindset kamu yang sekarang. Ibu juga mau memberi masukan sama kamu bahwa kamu sebagai anak perlu memahami ekonomi keluarga kamu. Betul yang dikatakan Anya tadi, kamu jangan terlalu memaksakan apa yang kamu mau. Kamu belum tentu
tahu apa usaha yang telah dilakukan oleh orang tua kamu untuk bisa tetap sekolah. Jadi saran ibu, kamu harus semangat belajar lagi karena ibu lihat kamu tidak begitu sangat kekurangan dalam pendidikan kamu. Cuman menurut kamu saja yang merasa kurang karena teman-teman kamu yang rata-rata mendapatkan fasilitas yang bagus dari orang tuanya. Sampai sini kamu bisa paham kan, Nazul? Paham Bu. Sekarang saya mau mencoba menerapkan masukan-masukan yang telah teman berikan kepada saya. Sekarang saya mulai sedikit sadar karena perkataan ibu yang mengatakan bahwa saya belum tentu tahu apa yang telah orang tua saya lakukan untuk saya sekolah. Saya sekarang merasa kurang bersyukur atas apa yang telah saya dapatkan. Iya nak, kamu harus bisa merubah diri kamu. Harus diawali dengan niat yang baik ya nak. Insya Allah Nazul bisa merubah menjadi lebih giat belajar lagi jika sudah tahu menerapkan yang namanya bersyukur. Baik Bu, terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang telah memberikan masukan dan saran. Sama-sama Nazul. Nazul. Oke, selanjutnya kita bahas solusi dari permasalahan awal ya. Apa kalian setuju? Setuju Bu. Oke, baik. Siapa yang memiliki saran terkait permasalahan dari Naawa? Saya Bu. Oke, silakan Nak Naura. Dari permasalahan awak karena menurut saya sudah susah untuk menyatukan orang tuanya lagi. Setelah orang tuanya sudah cerai, jadi saran saya ibu untuk awak yaitu coba untuk keluar dari zona tersebut, belajar untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, coba untuk membuat tujuan kecil yang mau kamu capai sehingga itu akan membantu kamu membangun semangat lagi dalam belajar dan tidak mengaruh lagi dengan perceraian orang tua kamu. Nah, ibu setuju. Ibu ada sedikit masukan juga untuk Naawa. Coba untuk mencari kegiatan yang kamu sukai, yang positif sehingga bisa mengalihkan fokus kamu dan tidak terlalu memikirkan perceraian orang tua kamu. Tugas kamu sekarang fokus membahagiakan ibu dan ayah walaupun mereka sudah pisah sekarang. Jangan berhenti untuk belajar dan terus belajar. Kamu harus bisa buktikan kalau kamu bisa sukses dan membanggakan mereka. Baik Bu, saya akan mencoba merubah diri saya pelan-pelan dan mencoba untuk mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Terima kasih juga untuk saran dari Naura untuk semuanya. Doakan saya supaya bisa berubah dan bisa semangat lagi belajar supaya saya bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Baik, terakhir permasalahan dari Nak Nizam. Ada yang mau memberikan masukan? Saya Bu, untuk permasalahan Nizam, kalau saran dari saya coba bicarakan dengan baik-baik sama orang tua kamu terkait perasaan yang kamu alami. Sampaikan kalau kamu butuh support sistem dari orang tua. Mungkin dengan kamu menjelaskan mereka bisa sedikit lebih paham dan bisa meluangkan waktunya lebih untuk kamu. Itu saja sih kalau dari saya. Kalau saya, meskipun orang tua kamu sibuk, kamu usahakan untuk mengatur jadwal yang mereka seperti ada waktu tertentu dalam sehari atau seminggu untuk membahas tugas sekolah, mendengarkan kegiatan kerja orang tua kamu, atau sharing pengalaman belajar kamu ke orang tua kamu. Ibu setuju dengan pendapat anak-anakku. Ibu kasih saran ya untuk Naniza. Ingatlah bahwa sibuknya orang tua itu tidak selalu berarti kurang dukungan atau perhatian terhadap kamu. Nisa bisa mencoba dengan komunikasi yang terbuka dengan orang tua, mencoba mandiri dalam belajar. Mungkin ibu bisa membantu Nizam dalam meningkatkan motivasi belajar kamu. Untuk Nizam sudah bisa paham? Paham Ibu. Saya kira saya akan mencoba saran dari teman-teman dan Ibu. Dengan harapan saya bisa lebih banyak waktu dengan orang tua di rumah. Terima kasih ya untuk teman-teman dan Ibu atas sarannya. Sama-sama Nizam. Sama-sama Nak, mengingat waktu sudah hampir habis. Sebelum Ibu tutup kegiatan kita hari ini, Ibu mau tahu perasaan anak-anak semua dulu setelah mengikuti kegiatan ini. Saya sangat senang Ibu dan menurut saya kegiatan ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman yang saya ada di sini.
Sama Bu. Oke, alhamdulillah untuk hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Kita lanjut kegiatan konseling besok lagi untuk membahas permasalahan yang belum sempat dibahas. Untuk itu, Ibu mau meminta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum kegiatan berakhir. Saya Bu. Teman-teman semuanya, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.